Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anissa Putri, NPM 19 12 01 10 06. Saya ingin mempresentasikan tugas hukum pemerintahan daerah yang pertama, yaitu mengenai negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang berdaulat dan merdeka, dan seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan pada umumnya menggunakan dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Mengenai negara kesatuan, termaktub dalam Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan ialah negara yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan konsepsi tentang bentuk negara, dan republik merupakan konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam rangka Undang-Undang 1945. Dalam konsep negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur tentang urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi, setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini sangat berbeda dengan negara kesatuan yang biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan ialah adanya keberagaman atas semua provinsi. Yang kedua yaitu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dapat mengenai pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Tujuan otonomi daerah antara lain merupakan yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga yaitu adanya sebuah keadilan dan secara nasional. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 yang menyelenggarakan tentang otonomi daerah antara lain yang pertama yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua yaitu memilih pemimpinan daerah. Yang ketiga yaitu mengelola aparatur daerah, dan yang keempat mengelola kekayaan daerah. Yang selanjutnya mengenai kewajiban pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga yaitu mengenai sejarah pemerintahan daerah. Sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang disebut juga Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 dan UU NIT Nomor 44 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengakui kekhususan undang-undang ini. Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini dibagi menjadi satu jenis daerah otonomi dengan perincian negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan daerah.
Keinginan masyarakat untuk membentuk suatu daerah otonom, baru baik di daerah provinsi maupun kabupaten atau kota disadari dari berbagai dinamika yang terjadi di daerah, baik dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan pembentukan otonomi daerah yang baru ini diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dan mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengolahan sumber-sumber pendapatan di daerah, sumber daya alam, dan pengolahan bantuan pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai urusan pemerintahan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, di mana urusan ini sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan konkuren. Pada urusan ini, pemerintahan dibagi menjadi daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum, di mana pada urusan ini menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar pemerintahan. Hubungan antara pusat dan daerah yaitu untuk kemakmuran rakyatnya sendiri. Hubungan yang dimaksud ialah hubungan struktural, di mana hubungan ini didasarkan pada jenjang pemerintahan. Pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama DPRD yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua yaitu hubungan fungsional, di mana hubungan ini didasarkan dengan fungsi masing-masing pemerintah. Yang selanjutnya mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipimpin secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan dari daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah di tiap provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD sendiri memiliki fungsi yang pertama legislatif, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga yaitu anggaran. Yang selanjutnya mengenai komisi-komisi di daerah. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD, kecuali pemimpin DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Tujuan dari tugas komisi sendiri dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, pembahasan, penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Yang selanjutnya mengenai pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan ialah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan dalam perlindungan. Yang selanjutnya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan adalah untuk mengubah kondisi dalam masyarakat menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah yang baik dan sasaran yang tepat, yaitu dengan perencanaan yang baik dan adanya pergerakan. Sumber daya yang tepat. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perencanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan hal yang sangat penting dikarenakan tentang perencanaan dan pembangunan dapat diarahkan serta terarah dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Yang terakhir mengenai peraturan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Ketentuan mengenai peraturan daerah sendiri dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai peraturan daerah dibuat pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama gubernur pada daerah provinsi, dan pada daerah kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan disahkan Dari sebab di atas, yang ingin saya bahas dan menarik bagi saya yaitu mengenai perencanaan pembangunan di daerah. Mengapa hal itu sangat penting dan berpengaruh bagi masyarakat sendiri? Pembangunan ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat, yaitu dengan perencanaan yang baik dan pergerakan sumber daya yang baik. Untuk melakukan hal tersebut, kepala daerah juga harus menjalankan kontribusi bersama masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan demi menunjang kesejahteraan masyarakat sendiri. Demikianlah hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.